Dia yang harus disalahkan. Dia menghancurkan semua tanaman kita. Kau menghancurkan segalanya untukku. Ah, bunuh dia. Mati. Tunggu. Clara, kamu tidak menulis? Kamu merasa tidak enak badan? Kamu seharusnya lebih menjaga kesehatanmu. Kita sedang dalam krisis di sini. Seluruh desa menunggu rencana kita. Hei, semua orang mengandalkanmu untuk menyelamatkan kita semua. Kamu adalah penyelamat kita. Jadi aku terlahir kembali. Benar, ini adalah hari pertamaku di Desa Harapan. Aku adalah seorang ahli pertanian. Aku dan suamiku Doni datang ke sini ke sebuah desa yang menghadapi wabah belalang. Aku menolak sebuah konferensi internasional dan sebuah proyek penelitian untuk datang ke sini dan membantu. Tak kusangka. Tidak, itu mustahil. Formulaku tidak mungkin gagal. Tanamannya? Astaga, tanamannya. Tanamanku? Kau berjanji bisa menghentikan serangan hama, tapi kau menghancurkan segalanya untuk kami. Tangkap dia. Bawa ke balai desa. Bagus. Ikat dia, cepat. Dan ini adalah formula yang kau berikan kepada kami. Aku jelas menuliskan triklorfon. Bagaimana mungkin formulanya tertulis sesuatu yang sama sekali berbeda? Seseorang memalsukan formulaku. Tolong, warga, tolong beri aku kesempatan lagi. Setelah semua ini, kau masih berbohong kepada kami. Clara, rencanaku sudah mengatasi wabah belalang dan menyelamatkan kalian semua. Mustahil. Bagaimana mungkin formulamu persis sama dengan formula asliku? Formulaku seharusnya rahasia. Bagaimana kau mendapatkannya? Itu formulamu. Ini langsung dari kitab leluhur keluargaku. Beraninya kau, perempuan, menipu semua orang hanya untuk mengisi kantongmu sendiri? Syukurlah aku menghafal dari buku kuno itu dan menemukan cara untuk mengatasi wabah belalang. Itulah yang menyelamatkan kita semua. Clara, lebih baik kau minta maaf kepada semua orang sekarang. Kalau tidak, aku pun tak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Dia bahkan tak bisa mengidentifikasi ramuan dengan benar. Bagaimana mungkin dia bisa membuat formula? Itu Vina. Dia si peniru. Dia mencuri formulaku. Clara, bahkan sekarang, kau masih menolak mengakui kesalahanmu? Kau tahu kerusakan apa yang kau timbulkan pada warga ini? Hah? Kau tahu? Warga mengandalkan uang hasil panen tahun ini untuk biaya sekolah anak-anak dan pengobatan orang tua mereka. Dan kau menghancurkannya. Semuanya. Dan kau masih berani memfitnah Vina? Aku telah mencurahkan hati dan jiwaku untuk Desa Harapan. Dan dia berani memfitnahku. Warga, kalian telah melihatku tumbuh besar. Kalian harus membela aku. Benar sekali. Tangkap dia. Kau orang luar. Mengganggu Vina, aku akan menghabisi kau. Vina, bagaimana tepatnya kau mencuri formulaku? Kenapa kau tidak tanya saja pada malaikat maut? Sayang, aku sangat lelah. Aku perlu istirahat. Kau tidak serius. Wabah belalang datang dalam 3 hari. Ini keadaan darurat. Bagaimana bisa kau bermalas-malasan sekarang? Clara, apa kau meremehkan kami orang desa? Ingin kabur dari kekacauan ini? Tidak, tentu saja tidak. Aku akan segera melanjutkan menulisnya.
Ini teh madu jeruk Bali favoritmu? Tak ada madu tersisa di desa. Aku sengaja pergi ke kota untuk membelinya untukmu. Ini, minum selagi hangat. Selama ini, Doni selalu baik padaku. Di kehidupan masa laluku, Doni pasti hanya putus asa ingin menyelamatkan desa, dibutakan oleh Vina. Sayang, beritahu warga bahwa hari ini, aku akan menyelesaikan formulanya. Itu luar biasa. Vina, karena bisa menjalani hidup lain, mari kita lihat bagaimana kau akan mencuri formulaku kali ini. Clara. Clara, mengingat kamu adalah istrinya Derek, kukira kamu punya cara untuk menghentikan wabah belalang. Tapi kenapa kamu malah mencuri formula Vina? Aku mencuri darinya. Kepala desa, Clara adalah seorang ahli pertanian top. Mengapa dia harus mencuri formula? Pasti ada kesalahpahaman. Dia pelakunya. Tadi malam, aku bangun dan menangkapnya menyelinap ke dalam rumahku. Formula yang dia bilang itu pasti salinan dari formulaku. Kamu kan cuma putus sekolah, solusi apa yang bisa kamu temukan? Clara, bagaimana bisa kamu merendahkan seseorang karena pendidikannya? Vina sudah belajar pertanian secara mandiri, dan dia punya kitab leluhur yang diwariskan. Mungkin dia memang punya cara untuk menghentikan wabah belalang. Kepala desa, lihat dia. Aku kasih kamu kesempatan terakhir untuk mengaku. Kalau yang kamu lakukan menyakiti hati Vina, dan dia tidak bisa menuliskan formulanya untuk menghentikan wabah belalang, maka kamulah yang akan menghancurkan seluruh desa ini. Clara. Hebat sekali, kamu punya gelar mentereng dan kamu ahli pertanian. Tapi akhirnya kamu cuma jadi batu loncatanku. Mulai sekarang, akulah satu-satunya penyelamat dari seluruh desa ini. Sedangkan kamu, tunggu saja di kehidupan selanjutnya. Semoga reinkarnasimu lebih baik. Ada plagiat atau tidak? Lihat saja nanti pasti ketahuan. Lihat saja dia berani tunjukkan atau tidak. Kalau dia tidak berani menunjukkannya, itu bukti dia bersalah. Benar? Memangnya ada apa yang perlu ditakutkan? Ini rencanaku. Kamu menuduhku plagiat? Kalau begitu tunjukkan juga rencanamu itu. Mari kita bandingkan di sini, di depan semua orang. Apa ini? Aku nggak bisa baca satu kata pun. Kelihatannya cuma omong kosong. Siapa yang tahu kalau yang kamu tulis ini benar-benar sebuah formula? Karena Formula dari kitab leluhur keluargaku ditulis dengan jenis tulisan misterius yang persis seperti ini. apa yang kamu bicarakan? Itu tidak mungkin. Aku jelas-jelas menulisnya sendirian, dan semuanya dalam bahasa Inggris. Bagaimana mungkin dia punya formula yang persis sama? Apa yang sedang terjadi? Meskipun aku tidak memahaminya, huruf-huruf di halaman ini persis sama. Clara, jelaskan ini. Tanya Vina. Dia mencuri formulaku, bagaimana caranya? Clara, kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu. Kamu menuduhku mencuri formulamu. Ini dari kitab leluhur keluargaku. Tulisan di dalamnya hanya bisa dibaca oleh keturunan keluarga Vina. Benar, Clara. Kamu mengaku sebagai ahli pertanian, tapi berani mencuri formula Vina. Kau anggap krisis petani kami yang parah ini seperti main-main saja. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ya, tidak tahu malu. Kita harus menghukumnya dengan tepat. Clara, akui di depan semua orang kalau kamu menjiplak Vina. Aku tidak ingin melihatmu dihukum. Bahkan kamu tidak percaya padaku. Separuh pertama rencana ini jelas-jelas kutulis tepat di depanmu. Tapi bukti ada di depan mata kita. Rencana yang kamu tulis persis sama dengan yang ada di kitab leluhur Vina. Aku seorang agronom, aku punya keahlian yang asli, penghargaan yang pernah kurai terlalu banyak untuk dihitung. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cek sendiri di internet, lihat siapa yang kamu percayai, aku atau Vina. Dia buta huruf. Penghargaan apa yang pernah dia raih? Ayo kita cek sekarang. Oke, bagus. NDN. Clara,
Sudah kuduga kamu di sini. Kamu berutang padaku untuk tanamanku. Apa sebenarnya yang Clara lakukan padamu? Jangan khawatir. Orang-orang dari desa kami semua ada di sini. Kalau dia berbuat salah padamu, kami akan pastikan keadilan ditegakkan. Ini resep pupuk yang kuminta dari Clara. Aku ikuti petunjuknya untuk memupuk ladang. Tapi semua bibit mati. Hasil panen setahun penuh. Habis semuanya. Uang sekolah anakku juga hilang. Dia sengaja melakukan ini padaku. Aku kenal tulisan tangan ini. Ini tulisan Clara. Bohong, aku memang memberimu resep pupuk, tapi kalau kau benar-benar mengikuti petunjuknya, tanamanmu pasti tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Kalau mau menjebakku, tunjukkan apa yang kau pakai. Aku akan uji sendiri. Apakah tidak ada keadilan di dunia ini, Clara? Kau menghancurkan seluruh panenku, dan kau bilang aku yang menjebakmu. Hari ini, aku akan pastikan kau membayarnya. Kau dengar, kalau kau tidak memberiku keadilan, aku akhiri semuanya di sini. Cukup. Clara, kau bukan cuma tidak kompeten, tapi juga merugikan warga desa. Tidak punya malu, seseorang. Bawa dia ke balai desa, hukum dia sesuai hukum desa. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lihat, kalau dia tidak bersalah, kenapa dia takut pergi ke balai desa? Kurasa dia ketahuan olehku, dan takut disebut peniru. Kepala desa, Anda harus berikan aku keadilan. Jangan khawatir. Hukum desa kami jelas. Merusak tanaman artinya 100 cambukan. Orang terakhir yang melanggarnya dicambuk sampai mati. Kau memperlakukan nyawa seperti bukan apa-apa. Sayang, berhenti membantah. Begitu mereka bawa kau ke balai desa, berlutut saja, sujud kepada Vina dan warga, dan minta maaf dengan baik, lalu semua ini akan selesai, oke? Aduh. Lepaskan aku. Lihat medali ini, pahlawan ladang. Aku dapatkan karena mengakhiri kelaparan di kota hijau. Wali kotanya sendiri yang memberikannya padaku. Kalau ada sesuatu terjadi padaku, penyelidikan akan diluncurkan segera. Siapapun yang melukai kontributor yang diakui akan dihukum. Istriku dari kota hijau. Beberapa tahun lalu, kota hijau memang mengalami kelaparan. Apa yang dikatakan Clara benar. Kalau dia berani mencuri jasaku, dia akan mencuri jasa siapapun. Itu cuma sebuah medali. Bisa saja palsu. Kepala desa. Untuk penipu yang tidak menyesal seperti dia, hukumannya harus berat. Tidak, jangan hukum dia dengan berat. Sayang, minta maaf saja pada semua orang, tolong. Aku menolak untuk minta maaf. Formulanya sama untuk semua orang. Kenapa punyaku yang palsu? Vina, karena kau bilang aku menirumu, kenapa kau tidak bacakan teks dari buku kunomu keras-keras untuk semua orang? Biarkan semua orang lihat siapa yang benar-benar punya pengetahuan asli. Formula ini langsung dari keluarga Vina. Tentu saja dia hafal di luar kepala. Vina, bacalah dengan keras untuk semua orang. Buat Clara menyerah untuk selamanya. Ayo, Vina, bacalah. Vina, bukannya kamu bilang ini naskah rahasia keluargamu sendiri? Kenapa nenek moyangmu sendiri tidak pernah mengajarimu membacanya? Ya, aku, naskah ini. Tidak ada cara bacanya. Hanya bisa dibaca, tidak bisa diucapkan. Oh, begitu? Terus kenapa aku bisa membacanya dengan lancar? Bahan pertama, di sini, 24% beta-sihalotrin. Artinya, itu 24% beta-sihalotrin. Nah, sekarang, giliranmu. Sudah kubilang tadi, ini untuk dibaca, bukan diucapkan. Tapi, tunggu. Anakku sedang belajar bahasa Inggris, dan simbol-simbol ini terlihat sangat mirip dengannya. Bunyinya juga mirip. Jangan-jangan ini sebenarnya bahasa Inggris, ya? Itu bukan bahasa Inggris. Dia mengada-ada. Ini aksara kuno keluargaku sendiri. Vina, karena kamu bahkan tidak bisa membacanya, gimana kalau kita bertaruh sedikit? Begini saja, kita masing-masing pulang dan meracik pestisida dari formula ini. Dalam 3 hari, belalang akan tunjukkan siapa yang benar. 3 hari dari sekarang, kalau pestisidamu gagal, bagaimana kamu akan membayar semua kerugian kami? Kamu tidak bisa mengulur-ulur waktu dan menghancurkan semua tanaman kami, kan? Kartu ini berisi sisa terakhir dari dana penelitianku. Total $1 juta. Hari ini, kartu ini akan kutaruh di sini. 3 hari lagi,
Warga manapun yang rugi karena pakai pestisida saya, semua kerugiannya saya tanggung. Baik, Biar saya perjelas satu hal. Kalau kamu kalah, tidak hanya harus ganti rugi tanaman setiap warga, tapi kamu juga akan dihukum menurut hukum desa kami. Kalau begitu, kita lihat siapa yang menang nanti. Kepala Desa. Baiklah, semua, pulanglah. 3 hari lagi, kita akan tahu jawabannya. Ayo pergi. Hei, Clara, ayo kita pergi juga. Lepaskan aku. Kenapa kamu tidak percaya aku tadi? Dan kamu malah suruh aku minta maaf sama dia? Keluarga sepupuku Vina punya kitab leluhur. Aku percaya kamu, tapi warga tidak percaya. Aku cuma mencoba membela kamu. Apa kamu mau, aku cuma berdiri diam dan lihat kamu dipukuli sampai mati? Sayang, aku percaya kamu yang terbaik. Apapun yang terjadi nanti, akan kuhadapi bersamamu. Oke? Selama 3 hari ini, aku harus mengisolasi diri. Keluar, Hei, Clara. keluar, pergi. Clara. dengar. Apa kamu benar-benar yakin formula Clara aman? Berani-beraninya dia taruhan sama aku. Dia tidak akan menyangka kalau kita bisa cari orang yang paham bahasa Inggris untuk siapkan formula itu. 3 hari lagi, aku mau lihat dia dicambuk sampai mati di sana. Lalu, kamu akan jadi milikku. Sayang. Wah, kamu jahat banget. Aku suka. Selama 3 hari ini, aku tidak akan keluar kamar. Aku akan jaga formula ini siang malam. Coba saja curi sekarang. 3 hari lagi, yang diikat di balai desa dan dipukuli sampai mati sama warga bukan aku, tapi kamu, Vina. Hei, kepala desa, di mana Clara? Kenapa dia tidak ada di sini? Mungkin ketakutan, takut untuk menunjukkan wajahnya. Jangan khawatir, saudara-saudara. Aku sudah suruh orang memblokir jalan keluar dari desa. Dia menipu seluruh desa kita dan menghancurkan tanaman hasil jerih payah kita. Kita tidak bisa membiarkannya kabur dengan mudah. Benar, tepat sekali, jangan biarkan dia lari. Dasar orang-orang bodoh. Tidak mungkin. Dokter Clara dari Institut Pertanian, apakah dia benar-benar terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya? Bisakah dia benar-benar menyelamatkan kita? Sepertinya kitab leluhur Vina benar-benar hebat. Dialah penyelamat desa harapan yang sebenarnya. Uang hasil jerih payah kita. Semuanya, ikut aku. Vina lebih baik. Ahli yang payah. Yang dia lakukan cuma menipu uang rakyat kecil seperti kita. Semuanya, ikut aku untuk melaporkannya. Kepala desa, ahli palsu itu mungkin sedang bersembunyi. Ketakutan setengah mati. Bisakah kita umumkan aku sebagai pemenang sekarang? Baiklah, maka aku umumkan. Siapa bilang aku bersembunyi? Sayang, Vina, kamu buru-buru sekali minta kepala desa umumkan pemenang? Jangan-jangan kamu yang sebenarnya sedang khawatir? Masa sih? Dokter Clara, ini adalah eksperimen publik di ladang, dan semua omonganmu tidak akan mengubah apapun. Kalau begitu tunjukkan formula kamu dulu, baru kita bicara. karena kalian berdua sudah di sini, mari kita lihat rencana kalian. Kali ini, aku mengisolasi diri selama 3 hari 3 malam, bahkan tidak bertemu Derek sekalipun. Kali ini, tidak akan ada yang bisa mencuri rencanaku lagi. Wabah belalang akan menyerang kurang dari 5 jam lagi. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Aku telah mempelajari kitab leluhur keluargaku beberapa hari ini, dan setelah bekerja 3 hari 3 malam, aku akhirnya berhasil memecahkan rahasianya. Kitab suci kuno berkata, solusi untuk serangan hama adalah 75%, 5% Malaysian, dicampur dengan sipermetrin. Kenapa ini sama dengan rencana yang kutulis? Mungkinkah benar-benar ada kitab suci kuno? Bahan-bahannya penting, tapi dosisnya bahkan lebih kritis. Kecuali dosisnya juga 591 ml per hektar. Dosis 591 ml per hektar. Dokter Clara, giliranmu.
Dokter Clara, ahli palsu. Diam saja. Jangan bilang rencana yang kau tulis persis sama dengan yang ada di kitab suci kuno keluargaku. Sama persis. Ya. Vina, aku benar-benar mengurung diri selama 3 hari 3 malam, tidak pernah keluar rumah, tidak bertemu siapapun. Bagaimana bisa kau mencuri rencanaku? Apa? Rencananya sama? Lagi? Aku yang bicara duluan. Berani-beraninya kau bilang aku meniru kamu? Clara, kau cuma seorang penipu yang bersembunyi di balik gelar ahli itu. Menipu semua orang ini. Kau bukan ahli yang sebenarnya. Identitas dan medalinya benar-benar palsu. Ahli macam apa yang seperti itu? Cuma peniru. Ya, Vina yang kasih rencananya duluan. Masa dia yang meniru? Dia itu maling teriak maling. Nggak heran dia nggak berani keluar hari-hari ini. Sudah kubilang, aku mengurung diri selama 3 hari, sekalipun tidak keluar rumah, jadi bagaimana aku bisa meniru? Dan lagi, suamiku, Derek, bisa menjadi saksiku. Derek, katakan pada mereka, 3 hari terakhir ini, apakah aku pernah keluar rumah? Ya. Clara, lihat, aku tidurnya nyenyak di malam hari, dan siang hari, aku di ladang bekerja. Aku tidak terlalu memperhatikan apakah kamu ada di rumah melakukan penelitianmu atau tidak, bisa saja kamu keluar. Sepengetahuanku. Derek, apa yang kau bicarakan? Kau tahu betul aku sedang mengurung diri? Clara, maksudku, bahkan, Suamimu sendiri tidak percaya padamu. Dan kau masih mau berakting? suaminya sendiri tidak mau bersaksi. Penipu total. Dia datang ke desa kita untuk numpang makan dan minum. Tangkap dia, peraturan desa. Jangan biarkan dia kabur. Benar? Ya, jangan biarkan dia lari. Clara, terima saja nasibmu. Perjalananmu berakhir di sini. Gelarmu sebagai ahli pertanian sekarang milikku. Tolong, semua, beri aku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah akan membuktikan aku tidak bersalah. Karena formulaku sama sekali tidak seperti miliknya. Apa? Clara, kamu bahkan gak bisa bikin rencana. Kamu cuma buang-buang waktu semua orang. Nggak ada kertas karena semuanya ada di sini. Formulaku adalah 75% Malaysian dicampur dengan sipermetrin. Dosis per hektar adalah 591 ml. Itu persis sama dengan punya Vina. Aku belum selesai. Ditambah 3% diklorfos. Apa? Diklorfos? Untung aku menyimpan sesuatu. Aku sengaja menghilangkan satu bahan kalau tidak aku pasti terjebak. Clara, kamulah yang menjiplak rencanaku. Sekarang ketahuan, kamu nggak bisa mikir apa-apa. Jadi cuma ngasal dan nambahin pestisida. Bahkan anak umur 3 tahun di sini tahu kalau malasion dicampur dengan diklorfos bisa bakar tanaman. Kalau mau bohong, setidaknya buat yang masuk akal. Betul, setiap rumah tangga di sini bercocok tanam dan berurusan dengan pestisida selama puluhan tahun. Kita semua tahu Malaysian ini nggak bisa dipakai bareng diklorfos. Kamu pikir kita bodoh? Lihat, dia mau bunuh kita semua. Benar. Biasanya, Malaysian seharusnya jangan dicampur dengan diklorfos. Tapi kalau digabung dengan sipermetrin, dan dengan dosis 3% yang terkontrol, dosisnya justru memicu reaksi kimia di antara ketiganya. Nggak cuma bisa kendalikan wabah, juga nggak bakar tanaman. Wah, jangan. Ini bahaya. Kawanan belalang datang hanya dalam 10 menit. Greenfield Agricultural Supplies. Aku sudah menyiapkan semuanya sesuai rasio ini. Mereka sedang dalam perjalanan, cepat, gunakan pestisidaku. Itu akan mencegah serangan. Bahkan sekarang, kau masih berbohong pada kami? Beraninya kau, menggunakan racunmu tidak lebih baik dari membiarkan belalang melahap segalanya? Benar? Hanya karena kami tidak berpendidikan? Apakah itu berarti kami pantas didikte oleh para ahli gadungan ini? Monster seperti dia pantas diikat dan dibakar di tiang. Bakar dia di tiang. Bakar dia. Bakar dia. Clara, kau sudah tamat. Bakar dia di tiang. Tunggu sebentar. Aku rasa Dokter Clara bukan orang jahat.
Dulu, saat kami punya masalah tikus, Dokter Clara sedang lewat. Setelah mengetahuinya, dia tidak hanya membantu kami dengan meracik pestisida khusus, tapi dia juga pergi ke ladang di bawah terik matahari untuk langsung membantu kami membasmi tikus-tikus itu. Sekarang tanaman kami tumbuh dengan indah. Benar, Clara orang baik. Dia orang baik. Jadi maksudmu Vina menirunya. Kamu hanya memihak orang luar. Kamu tidak percaya pada warga desamu sendiri, tapi percaya pada penipu dari luar. Baiklah, karena kamu sangat percaya padanya, maka jangan gunakan pestisidaku. Jauh-jauh dari formulaku. Tunggu saja belalang datang dan melahap semua tanamanmu. Ya, pengkhianat. Pengkhianat. Kita lihat pestisida siapa yang berhasil saat belalang tiba nanti. Vina, kau berani menantangku? Mengapa tidak? Jika aku menghentikan serangan ini, apa yang akan kau lakukan? Apapun keputusanmu, aku di bawah kekuasaanmu. Baiklah, saudara-saudara, aku juga sudah siapkan pestisidaku. Jika kalian percaya padaku, Vina, datang dan ambillah. Dokter Clara, kami percaya padamu. HMPH, saat keluargamu kelaparan tidak ada makanan untuk dimakan, jangan salahkan kami semua karena membiarkanmu membusuk. Hei, lihat, belalang sudah datang. Kepala desa, tanaman di desa sebelah habis dimakan semua. Ya ampun, kemanapun belalang itu lewat, nggak ada yang tersisa. Ada orang dari desa mereka, Budi, nggak tahan menghadapinya. Dia jadi gila. Begitu mereka selesai dengan desa itu, mereka akan langsung menuju ke sini. Betul? Kita harus bagaimana? Istri saya sakit, nyawanya tergantung pada hasil panen untuk biaya pengobatannya. Kalau belalang-belalang itu sampai ke ladang kita, bagaimana kami bisa bertahan? Saya sudah bekerja keras sepanjang tahun. Saya mengandalkan hasilnya untuk merenovasi rumah tua saya. Musim dingin sudah dekat. Kalau nggak diperbaiki, kita semua bisa mati kedinginan. Benar? Bagaimana kalau pestisida itu nggak mempan? Kalau belalangnya benar-benar sampai ke tanaman kita, bukankah kita jadi pendosa? Tenang saja, tapi saya sudah mengikuti formula itu dengan tepat. Kalian tinggal tunggu dan jadi pahlawan desa nanti. Clara, suami dan reputasimu sama seperti milikku. Ibu belalangnya seram banget. Apa benar ada cara untuk mengusir mereka? Kita pakai pestisida Dokter Clara. Kita akan baik-baik saja. Warga, belalang sudah mulai memakan ladang di desa sebelah saat ini juga. Mereka akan sampai ke desa Harapan sebentar lagi. Kalian semua lihat apa yang terjadi di sebelah. Begitu mereka menyerang kita, kita akan kehilangan segalanya. Kalau kita ingin melindungi panen kita, satu-satunya cara adalah pakai pestisida saya. Sampai saat ini, kamu masih mau berbohong kepada kami. Bahkan jika itu bisa menghentikan belalang, kalau tanamannya mati, apa gunanya? Percaya atau tidak, lihat, aku cuma tidak ingin melihat semua tanaman kita hancur. Hempah. Kalau kamu benar-benar mampu, kamu tidak akan mencuri formulaku. Saudara-saudara, jangan berani-berani pakai pestisidanya. Dia cuma seorang penipu tak berguna. Dia pasti akan membuat kita kehilangan segalanya. Ya, Clara, belalang sudah jadi ancaman. Kenapa kamu memperburuk keadaan kami? Derek, aku harus bilang, kamu pilih orang yang benar-benar hebat. Benar, penyihir tak berhati. Kami tidak punya dendam padamu. Apa kamu mau membuat kami semua mati kelaparan? Kamu orang kota Sok Suci itu? Kamu tidak tahu betapa pentingnya panen ini bagi kami para petani. Tanpa kami bertani, kalian orang kota bahkan tidak akan ada di sini hari ini. Dan sekarang kamu berani mengacaukan hidup kami? Aku benar-benar hanya ingin membantu menyelamatkan panen. Apa yang harus kulakukan agar kalian percaya padaku? Kalau kamu benar-benar mau kami pakai barangmu, maka berlutut dan minta ampun. Ya, Mimpi kali. ini mengerikan. Belalang habisi semua tanaman di sebelah. Mereka sedang menuju langsung ke desa kita. Kita kehabisan waktu.
Jangan panik, semuanya. Aku punya kitab leluhur dari keluargaku. Kalau kalian tidak percaya padaku, pasti kalian percaya pada leluhur kita. Benar. Benar, kami pakai pestisida Vina. Kami pasti akan baik-baik saja. Clara, belalang sudah hampir sampai. Mari kita lihat bagaimana kamu mempertahankan sandiwara itu. Keluarga Mirwan, pakai pestisida Vina. Sekarang, kalau tidak, keluargamu akan kehilangan segalanya. Kami tidak akan bisa menolongmu. Itu benar. Kalian berdua sendirian. Kalian tergantung pada tanah ini untuk hidup. Kalau belalang memakannya, tahun depan, kalian akan kelaparan. Wanita ini adalah orang luar yang kejam. Jangan tertipu olehnya. Pak Clara benar-benar berbohong. Aku tidak berbohong padamu. Ini kesempatan terakhirmu. Maafkan aku, Clara, kepala desa benar. Aku dan anak perempuanku bergantung pada tanah ini untuk bertahan hidup. Pakai saja. Belalang akan tiba sebentar lagi. Jadi, kalian tidak akan percaya padaku kecuali aku bersujud dan memohon. Sejak aku memasuki bidang penelitian pertanian, aku selalu mengagumi Bapak Haris sebagai panutanku. Yang selalu kuinginkan hanyalah melindungi lumbung pangan dunia dan menjamin mata pencarian rakyat. Sekarang, dengan wabah belalang yang sudah di depan mata, tidak ada waktu untuk disia-siakan jika bersujud adalah caranya. Maka hari ini, aku mohon pada kalian semua. Tolong percayalah padaku. Dokter Clara, tolong bangun. Aku percaya padamu. Terima kasih. Clara, kalau yang lain tidak percaya, kami percaya. Tolong bangun. Aku, Clara Adams, berjanji pada kalian, pestisidaku benar-benar aman. Jika kita terus menunda, seluruh panen desa akan hilang. Kelangsungan hidup kita akan terancam. Kamu mengutuk seluruh desa. Diam. Bersujud di depan umum sudah keterlaluan, tapi beraninya kau mengatakan omong kosong seperti itu. Jika itu berarti semua orang menggunakan pestisidaku untuk menghentikan belalang dan menyelamatkan panen, kehilangan harga diriku bukan apa-apa. Hanya bersujud belum cukup. Kamu harus bersujud juga. Baik. Sekarang, apakah kalian akan percaya padaku? Aku cuma bercanda. Dan kau benar-benar tertipu. Sujudnya keras banget. Aku tidak punya angpau untukmu. Kau, Dia bersujud dan memohon, meminta semua orang menggunakan pestisidanya. Pasti ada yang tidak beres. Ku dengar para ilmuwan ini butuh lahan eksperimen. Mungkin dia sengaja menggunakan tanah kita untuk eksperimen. kamu bicara omong kosong. Tapi aku benar-benar sudah mendengarnya. Orang seperti dia, dari lembaga penelitian. Mereka menguji segala yang mereka lakukan. Ya, sebelumnya, aku mendengarkan dia dan memupuk ladangku, lalu semua tanamanku mati. Dia menggunakan ladangmu untuk eksperimen, dan tidak hanya dia merugikanmu. Sekarang dia ingin merugikan seluruh desa. Aku bilang, kenapa dia begitu baik hati, dan aktif membantu kita melawan serangan hama. Ternyata dia hanya memanfaatkan kita. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah melakukan apapun tanpa memberitahumu dan menggunakan ladang untuk eksperimen. Itu etika profesional dasar. Dan kamu bilang kamu tidak menjiplak. Tapi resepmu akhirnya menjadi persis sama dengan Vina beberapa kali. Aku belum pernah melihat siapapun seperti kamu yang tidak tahu malu. Tidak satu pun kata yang kamu ucapkan benar. Clara, mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Kamu adalah menantu Desa Harapan. Selama kamu meminta maaf dengan benar, warga pasti akan memaafkanmu. Pada saat seperti ini, kamu masih menyuruhku minta maaf? Aku hanya ingin menghentikanmu dari membuat kesalahan yang sama lagi. Derek, aku merasa kamu semakin asing sekarang.
Tapi untungnya, aku sudah menyiapkan rencana cadangan sejak lama. Aku, Clara, belajar keras selama 20 tahun, sudah meraih gelar doktor sejak lama, dan seorang ilmuwan pertanian profesional. Sertifikat ini yang dikeluarkan oleh Dewan Pertanian adalah buktinya. Sebagai seorang ilmuwan, aku menjamin ini. Aku, Clara, datang ke Desa Harapan hanya karena aku mendengar wabah belalang akan datang dan ingin membantu semua orang menghadapinya. Aku sama sekali tidak berniat merugikan warga. Meskipun kamu tidak percaya padaku, kamu setidaknya harus percaya sertifikat ini. Ini benar-benar sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Pertanian. Lihat, sudah kubilang, waktunya hampir habis, semuanya. Gunakan pestisidaku sekarang. Ayo, cepat. Itu agronom macam apa? Cuma pseudosains, kalau menurutku. Formula dari kitab leluhur Vina, itu baru yang asli. Kebijaksanaan sejati yang diwariskan leluhur kita. Kamu belajar selama apa? Baru 20 tahun. Bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dengan metode kuno yang diasah berabad-abad, minggir dari jalanku? Sekarang. Baiklah, kalian tidak percaya padaku. Tapi setidaknya kalian harus percaya pada Derek. Dialah yang memohon padaku untuk datang ke Desa Harapan, untuk membantu semua orang menghadapi serangan hama. Itu sebabnya aku meninggalkan segalanya untuk datang membantu kalian. Ayo, Derek, katakan pada mereka, aku ini ahli sungguhan atau bukan? Clara, dengar, memang benar sebelumnya, dia melakukan penelitian pertanian yang luas. Tapi begini masalahnya. Dia berhasil menghancurkan 10.000 hektar lahan sekaligus. Hanya 1 hektar yang selamat. Selain itu habis total. Sekarang, aku tahu dia punya riwayat kegagalan, dan mungkin kali ini, dia sudah belajar dari kesalahannya. Dia sudah belajar dari kesalahan masa lalunya. Siapa tahu, dia mungkin bisa berhasil. Dia menghancurkan begitu banyak lahan kita. Kurasa dia melakukannya dengan sengaja. Dia memanfaatkan kerja keras kita sebagai eksperimen pribadinya. Derek, apa yang kau katakan? Kau tahu betul itu adalah lahan eksperimen, dan aku sudah berhasil mengembangkan formula untuk mencegah belalang. Dengarkan, semuanya. Dia sendiri baru mengakuinya. Lahan kita, baginya, hanyalah petak sampel. Subjek uji. Itu tidak benar. Dokter Clara. Clara, kau baik-baik saja? Wanita seperti dia, dengan hati yang keras, harus diseret ke balai desa dan dipukuli sampai mati. Tangkap dia, sekarang. Kau berani menolongnya lagi, dan kau bisa lupakan untuk bisa bertemu denganku sendirian. Apa yang kau lakukan? Doni, aku meninggalkan segalanya untuk datang ke sini demi kamu. Aku tidak percaya kamu sudah bertemu dengannya. Berkencan dengannya? Beraninya kau berpikir seperti itu tentangku? Clara, aku lihat ada kotoran di wajahmu, jadi aku pergi ke Vina untuk mengambil sapu tangan untuk membersihkannya untukmu. Cukup. Sudah kukatakan padamu, Doni seharusnya bersama Vina. Mereka tumbuh besar bersama. Kekasih masa kecil. Dia pergi ke kota untuk kuliah, menemukan gadis kota, dan dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Benar sekali, dia terlihat seperti malaikat, tapi hatinya seperti iblis. Clara, bersihkan wajahmu dan minta maaf kepada warga, sekarang, lalu kamu akui kamu menjiplak karya Vina. Lalu kita bisa melupakan ini. Dan itu bukan sekadar permintaan maaf. Kamu juga harus menyingkirkan bahan kimia beracun milikmu itu, sekarang. Benar, singkirkan pestisida milikmu itu, sekarang, dan minta maaf kepada Vina. Clara, Nan, hanya aku yang percaya padamu tidak cukup. Jika warga tidak mempercayaimu, tidak ada yang bisa kulakukan. Begitu kita hancurkan formula Clara,
dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Aku akan menghancurkannya sekali untuk selamanya. Ya, hancurkan pestisida itu. Buang semuanya. Minggir. Belalang sudah kurang dari 457 meter dari desa. Semuanya tetap tenang. Pakai pestisida saya, dan tanaman kalian akan baik-baik saja. Belalang akan tiba di sini dalam 3 menit. Kalau kalian tidak mau kehilangan seluruh panen, ya pakai pestisida saya. Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Siapa yang mau pakai racunmu? Kau coba-coba menyakiti kami. Tidak mungkin. Benar. Tak satu pun dari kalian percaya padaku, begitu? Ya, saat belalang tiba, kalian akan lihat betapa salahnya kalian. Chandra, aku ada di Desa Harapan, segera ke sini. Sekarang kau takut dan minta bantuan. Biar ku beritahu, kau tidak akan pernah meninggalkan Desa Harapan. Begitu, ya? Dalam 3 menit, setiap dari kalian akan menyesali apa yang telah kalian lakukan. Menyesal? Aku yang harus menyesal tidak menangani dirimu lebih cepat. Kau ancaman. Warga, saat belalang datang, mari kita lempar Wanita jahat ini yang hampir menghancurkan. panen kita ke dalam kawanan belalang. Ya, kita harus melemparkannya ke dalam kawanan belalang, biar mereka menggigitnya sampai mati. Ladang keluarga Bapak Mirwan sudah pakai pestisida saya. Kalau tanaman mereka dimakan serangga, aku akan terima hukuman apapun dari kalian. Begitu juga, kalau pestisida Vina tidak manjur, dia juga dilempar ke dalam kawanan belalang. Setuju. Saat belalang datang, aku akan pastikan kau mati dengan tahu kalau kau salah. Ayo saja. Kita lihat saja nanti. Clara, kau tidak bisa menang melawanku. Apa? Lihat, semuanya. Belalangnya mendarat di ladang keluarga Mirwan. Bu, tanaman kita... Percayalah, kalau pakai pestisidaku, tanamanmu tidak akan rugi sedikit pun. Belalangnya sudah ada di ladang. Kamu mau kehilangan segalanya. Dan inilah akibatnya kalau percaya sama Clara. Kalian tunggu apa lagi? Lakukan sesuatu. Tangkap dia. Lemparkan dia ke kawanan belalang. Ayo. Lepaskan aku. Vina, buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Lihat sendiri apakah pestisidaku benar-benar manjur atau tidak. Bu, tanaman kita selamat. Apa? Tidak mungkin. Itu mustahil. Lepaskan dia. Ladang kita selamat. Berarti pestisida Clara benar-benar manjur? Clara berkata jujur, formulanya satu-satunya yang bisa menghentikan wabah belalang ini. Sekarang percaya tidak, pestisidaku khusus diperbaiki untuk wabah belalang ini. Khasiat formula aslinya itu. Jangan berani-berani percaya dia. Pestisida dia itu pasti cacat. Pestisida yang asli harusnya bisa mengusir belalang sepenuhnya. Dari mana dia tahu khasiat formula asliku? Faktanya ada di depan mata. Dia mencuri formulaku. Makanya tidak bisa sepenuhnya mengusir belalang. Belalang yang mendarat membuktikan dia menconteknya. Kamu bohong. Dengar ya, kalau pakai formula aku, belalangnya bahkan gak akan mendekati sawah. Soalnya formula aku organik, tidak beracun dan tidak berbahaya. Kok bisa begini? Kamu tahu nggak kenapa pakai formula Clara bisa membunuh belalang? Karena formula dia sangat beracun. Memang membunuh belalang, tapi juga mengubah tanaman kalian jadi tanaman beracun. Tanaman beracun. Sekarang nggak bisa dijual. Dan kalau ada yang makan, bisa berakibat fatal. Dan kalau ada yang makan, Tidak mungkin. Betul, tanaman kalian mungkin terlihat sehat, tapi sebenarnya sama sekali tidak bernilai. Ini semua berkat Clara untuk itu.
Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tulus. Aku hanya ingin yang terbaik untuk semua. Makanya aku perbaiki formulanya. Kalau aku pakai pestisida sangat beracun, apa untungnya buat aku? Dia cuma mau pamer betapa ampuh formulanya. Tanpa peduli para petani, dia ubah tanaman yang bagus-bagus menjadi tanaman beracun. Kamu cuma ahli palsu yang tega. Bu, bener nggak tanaman kita sudah nggak bisa dijual lagi? Kok bisa begini? Tidak, nggak mungkin. Tanaman kita nggak mungkin jadi beracun. Ibu Mirwan, jangan khawatir. Kami akan pastikan keadilan ditegakkan. Clara, jangan keras kepala begitu. Lututin diri dan minta maaf ke warga desa. Jangan dengarkan mereka. Kalau belalangnya nggak mati, mereka akan cepat berkembang resistensi. Makanya aku perbaiki formulanya. Resistensi apaan? Kamu cuma cari-cari alasan untuk nutupin betapa beracunnya formula kamu. Tidak tahu malu. Bawa dia ke balai desa. Lihat dia mau mengaku atau enggak. Tidak, bukan begitu. Tolong, kalian harus percaya aku. Sebelum belalangnya muncul lagi, pakai formula aku. Masih ada kesempatan, belalang sekarang sudah terkontaminasi formula Vina. Begitu mereka kembali, tanaman kalian akan benar-benar hancur. Belalangnya akan kembali. Benarkah? Kalau benar begitu, mungkin kita harus mencoba menggunakan pestisida Clara. Buktinya ada di depan mata. Lihat saja. Pestisidaku yang tidak beracun dan tidak berbahaya. Wabah belalang berulang apa? Clara hanya mencoba membodohi kalian semua. Mau percaya pada orang luar, atau percaya padaku? Lihatlah ladangku. Tidak ada seekor belalang pun. Aku pakai pestisida Vina. Benar. Percayalah pada Vina. Lihat, Kita komunitas yang erat. Dia tidak akan berbohong pada kita. Ini formula yang kubuat. Ladang-ladang masih belum diolah. Pergi ke rumahku dan ambil sekarang. Campur dan semprot segera. Untuk Clara, setelah wabah belalang ini berakhir, dia akan bertanggung jawab pada setiap dari kalian. Clara, jangan khawatir. Saat ini selesai, cukup minta maaflah pada Vina. Semua akan baik-baik saja. aku harus pergi. Mencampur pestisida ini mendesak. Aku akan ajak warga untuk menyiapkannya. Syukurlah, ladang kita terselamatkan. Kita akan panen melimpah tahun ini. Keluargaku akan punya cukup untuk menikahkan anakku. Semua berkat Vina. Warga, ikut aku. Ayo, ayo. Dokter Clara, Ibu Mirwan, percayalah padaku. Tanamanmu tidak diracuni. bagaimana dengan uang yang kau janjikan? Sebagai kompensasi, anggap saja. Kau membeli tanamanku. Ambil kartu ini. Kau bisa cari laboratorium profesional untuk menguji tanaman untuk uji toksisitas. Lalu kau akan lihat apakah aku berbohong atau tidak. Terima kasih. Clara, apa gunanya gelar mewahmu? Kau akan selalu di bawahku. Vina, demi kesombonganmu sendiri, kau akan korbankan seluruh desa. Mereka bekerja keras sepanjang tahun hanya untuk mendapatkan sedikit uang hasil jerih payah. Berharap memberi keluarga mereka kehidupan yang lebih baik. Dan sekarang semuanya sia-sia belaka. Bukankah itu membuatmu yang paling hina? Daripada mengkhawatirkan mereka, kau harus khawatirkan masa depanmu sendiri. Mulai sekarang, akulah yang terpilih. Dan kau, Clara, akan menjadi musuh umum nomor 1 desa, seorang pendosa. Kau peniru, katakan, setelah ini tersebar. Kau pikir kau masih akan punya karier di lembaga penelitian? Aku tidak akan biarkan semua keluarga ini hancur. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Chandra, kita sedang dalam krisis. Tidak ada waktu untuk menunggu surat perintah pengiriman. Aku butuh kamu untuk mengangkut pasukan bebek sebanyak 100.000 ke sini. Sekarang, untuk surat perintah pengirimannya, akan kuselesaikan di sini. Ya, dan cepatlah. Apa yang kamu lakukan? Menurutmu kamu sedang apa? Seluruh desa sudah menggunakan pestisidaku. Belalangnya bahkan tidak mendarat di sini. Mereka sudah pindah ke desa sebelah. Tapi semua omongan tentang wabah belalang berulang. Itu omong kosong. Clara, saatnya kita menyelesaikan masalah. Tina, apa kamu yakin belalang-belalang itu sudah terbang ke desa sebelah? Pastinya.
Karena belalang tidak menyentuh tanaman kita hari ini, mereka tidak akan kembali. Tapi kamulah yang mengubah tanaman keluarga Mirwan menjadi tanaman beracun. Mereka kehilangan seluruh panennya. Bahkan jika kamu membayar, kamu tetap harus mengaku dan minta maaf kepada semua orang. Benar kan? Benar. Omong saja mudah. Kamu klaim tanaman keluarga Mirwan adalah tanaman beracun. Kamu punya laporan uji, di mana buktimu? Bukti? Mau bukti? Bawa ke sini. Biji-bijian ini dipanen hari ini dari ladang keluarga Mirwan. Kamu klaim pestisidamu tidak beracun. Kalau begitu makanlah, sekarang juga, dan buktikan. Kalau kamu tidak mati, kami akan melepasmu. Biji-bijian ini baru saja disemprot, belum dicuci. Jadi masih penuh residu pestisida. Kamu mau aku memakannya mentah-mentah? Apa kamu mau membunuhku? Kamu tahu betul ini adalah biji-bijian beracun. Makanya kamu tidak mau menyentuhnya. Lalu kenapa kamu membiarkan semua orang menggunakan pestisidamu? Apa kamu mau seluruh desa makan biji-bijian beracun atau menjual biji-bijian beracun? Apalagi yang kalian tunggu? Tangkap dia, bawa dia ke balai desa. Lepaskan aku, lepas. Clara, begitu sampai di balai desa, aku punya 100 cara untuk membuatmu bicara. Jalan. Ini formula yang kamu berikan kepada kami? Aku sudah berusaha sangat keras kali ini. Tapi di sini aku menghadapi nasib yang sama persis seperti di kehidupan masa laluku. Aku sudah mengawasi Vina dengan ketat, bahkan Doni tidak pernah sekalipun melihat formula baruku, jadi bagaimana mungkin bisa bocor? Clara, apalagi yang kamu tunggu? Segera minta maaf kepada saudara-saudara, aku tidak tega melihatmu seperti ini. Aku tidak melakukan kesalahan. Mengapa aku harus mengakui sesuatu? Semuanya, dengarkan. Formula asliku menggunakan jenis atraktan baru. Belalang tidak mati saat bersentuhan. Mereka menyebarkannya satu sama lain dan mati lumpuh. Tapi Vina mencuri formula itu dan memberikannya kepada kalian. Meskipun kamu menjelaskan cara kerjanya, meskipun kamu menjelaskan mekanismenya, tidak ada yang akan mempercayaimu. Tapi beberapa hari terakhir ini, aku telah meneliti rekombinasi genetik belalang-belalang ini. Aku menemukan mereka menjalani evolusi adaptif berdasarkan komponen pestisida. Jika kita tidak membasmi mereka semua sekaligus, mereka akan membangun resistensi dengan cepat. Kurang dari semalam, mereka akan kembali menyerbu. Apa? Kamu serius? Semuanya, tenang dulu. Aku secara spesifik memperbaiki formulanya. Ke dalam pestisida, aku menambahkan formula organofosfat yang beracun bagi belalang. Itu membasmi mereka sepenuhnya, tidak memberi kesempatan untuk kembali. Tapi pestisida ini sama sekali tidak akan mengubah tanaman kalian menjadi tanaman beracun. Semuanya, kalian harus menggunakan pestisidaku sebelum matahari terbit. Beraninya kamu masih menyebarkan kepanikan sekarang? Wabah belalang sudah berakhir, tidak mungkin akan kembali. Karena atraktan dalam formula asliku merangsang belalang untuk meninggalkan sinyal kimia di ladang. Jika mereka berevolusi, mereka akan kembali menyerbu. Ini, bukankah itu tercatat dalam kitab leluhurmu? Kamu jangan dengarkan taktik menakut-nakutinya. Wabah belalang benar-benar sudah berakhir, berkat formula leluhurku, dan Clara akan membayar atas kebohongannya. Belalang, mereka sudah datang. Kenapa mereka berbalik arah? Sepertinya mereka menuju kembali ke Desa Harapan. Clara, sudah saja menyerah. Kalau kau minta maaf sekarang, mungkin aku masih bisa selamatkan nyawamu. Kau mencoba menghancurkan seluruh panen kami, dan kau masih berani membantah. Kalian cuma mau aku mengaku di depan kamera, supaya bisa kalian unggah di internet dan jadikan itu batu loncatan untuk terkenal. Dengarkan, Vina. Aku ini seorang ilmuwan. Aku punya harga diri, kehormatanku. Lebih baik aku mati daripada mengaku kepada orang sepertimu, orang yang mengorbankan darah, keringat, dan air mata rakyat hanya untuk pencitraan murahan. Clara, kau hampir membunuh seluruh warga desa, tanaman keluarga Mirwan itu untuk pengobatan Bapak Mirwan. Dan sekarang kau hancurkan semuanya. Dan kau masih di sini memfitnah Vina? Bahkan aku tak bisa lindungi kau sekarang. Warga-warga, setelah semua yang telah kulakukan untuk desa ini, dia masih memfitnahku. Warga-warga, kalian harus berikan keadilan untukku. Pasti, beraninya kau memfitnah Vina.
Aku bunuh kau. Aku menjalani hidup lain, hanya untuk berakhir dibacok sampai mati. Aku tak terima ini. Wah, tidak. Belalang-belalang itu kembali lagi. Ya ampun, belalangnya kembali. Tidak mungkin, omong kosong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Pergilah keluar dan lihat sendiri. Sial, ayo pergi, sekarang, cepat, cepat, cepat. Dokter Clara, kamu baik-baik saja? Aku akan baik-baik saja. Bantu aku keluar. Ayo. Kamu terluka parah? Kamu harus pulang dan istirahat. Tidak. Masih ada cara untuk menyelamatkan tanaman. Aku tidak bisa istirahat. Dokter Clara, kamu orang baik. Aku tidak mempercayaimu sebelumnya. Betapa bodohnya aku. Jangan bilang begitu. Ini salahku. Ayo cepat keluar. Ayolah. Tanamanku. Oh, tanamanku. Kerja keras setahun, hilang. Sudah berakhir. Semuanya berakhir. Mereka kembali. Mereka benar-benar kembali. Ya? Vina, bukankah kamu bilang belalang tidak akan kembali? Bagaimana aku tahu? Itu bukan masalahku. Bagaimana kita semua bisa bertahan? Kepala desa, aku masih punya rencana. Dokter Clara, aku salah tentangmu. Kumohon, aku memohon padamu, selamatkan desa kita. Selamatkan semua orang, kumohon. Selamatkan kami. Mereka sudah sampai. Cepat. Kepala desa, bala bantuan sudah sampai. Tanaman desa kita bisa diselamatkan. Bala bantuan? Lihat, apa itu? Lihat itu, apa itu? Bagaimana? Kok bisa ada begitu banyak bebek? Ini bukan bebek biasa. Ini adalah pasukan bebek. Lihat, semuanya. Lihat, bebek-bebek ini luar biasa. Tanaman kita akhirnya terselamatkan. Ini keajaiban. Syukurlah. Oh, syukurlah. Aku tidak percaya dengan mataku sendiri. Pasukan bebek legendaris itu nyata. Katanya, satu ekor bebek bisa memakan puluhan ribu belalang sekaligus. Dan dengan 100.000 ekor di luar sana. Belalang-belalang ini tidak akan berkutik. Dengan seluruh pasukan bebek yang muncul tiba-tiba, mungkinkah ada dermawan yang sedang membantu Desa Harapan? Chandra, kami berhutang budi padamu kali ini, mengkoordinasikan pasukan bebek. Kalau bukan karena kamu, aku pasti benar-benar bingung. Profesor Clara, itu tugas saya. Ngomong-ngomong, dokumennya sudah dikirim. Tolong diperhatikan. Tuan, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Anda datang dari jauh, membawa begitu banyak bebek. Anda sangat membantu. Anda terlalu baik. Lihat, penggembala bebek dan Profesor Clara tampak sangat akrab. Jangan-jangan ini pasukan bebek yang dipanggil Profesor Clara? Wanita ini punya pengaruh sebesar itu? Dia memang bilang dia datang untuk membantu kita dengan wabah belalang. Mungkin ini solusi yang dia temukan. Wah, kalau benar dia, cara kita memperlakukannya sebelumnya, apakah kita salah menilainya? Dia memang punya kemampuan, dan dia bisa mengerahkan pasukan bebek sebesar ini. Dia pasti ilmuwan yang luar biasa. Ya, kita salah menilainya. Tuan, kali ini, kami tidak bisa cukup berterima kasih. Kalau Anda tidak membawa pasukan bebek 100.000 ekor, tanaman di desa kami pasti sudah hancur. Akhirnya Anda datang kepada saya, Tuan. Sebenarnya, sayalah yang memanggil pasukan bebek ini. Apa maksudmu? Hei Vina, kamu pikir kamu siapa? Bagaimana bisa kamu memanggil pasukan bebek 100.000 ekor? Aku yang menyuruh asistenku mengatur semuanya. Kalau nggak percaya, tanya saja sama penggembala bebek itu. Tanya dia. Apa asisten yang hubungi dia namanya Chandra? Orang yang menghubungi saya memang Bapak Chandra. Semuanya diatur melalui beliau. Dia kok bisa tahu nama asistenku? Nggak mungkin, mustahil. Wah, Vina, kamu penyelamat desa kita.
Kami sangat berhutang budi padamu. Tanpamu, hasil panen setahun ini pasti hancur. Betul, betul, betul. Tapi aku yang memanggil pasukan bebek itu. Vina, pasti kamu menguping saat aku menelepon di suatu tempat. Masa sih, Clara? Kitab suci keluargaku bilang, bebek turun dari langit bisa menyelamatkan kita dari wabah belalang. Tadi malam, aku mempelajarinya, dan baru saja aku temukan kalau itu cocok banget dengan keadaan desa kita. Makanya aku buru-buru menelepon untuk mendatangkan pasukan bebek 100.000 ekor buat selamatkan desa kita dari bencana. Kamu nggak menguping teleponku cuma buat mencuri jasaku, kan? Beraninya kamu menghina Dewi. Kamu ngomong sembarangan. Kamu tahu nggak? Kamu pantas ditenggelamkan di danau. Tenggelamkan dia. Tenggelamkan dia. Tenggelamkan dia. Tenggelamkan dia. Tenggelamkan dia. Tenggelamkan dia. Clara, kalau tadi kamu mau mengakui kesalahanmu, sekarang kamu nggak akan dipermalukan seperti ini. Menurutku kamu lebih baik urung saja soal pasukan bebek ini. Kenapa? Kenapa kalian lebih percaya dia daripada orang yang benar-benar mau menolong? Jadi, Vina, kamu mengaku yang memanggil pasukan bebek, kamu punya surat perintah pengirimannya? Siapapun yang memanggil mereka, tunjukkan surat perintah pengiriman pasukan bebeknya. Saya hanya mengakui surat perintah pengiriman. Nggak ada surat perintah, nggak ada kewenangan. Aturannya begitu. Surat perintahnya sedang dalam perjalanan, 3 hari lagi, aku akan tunjukkan di sini, nanti kita lihat siapa pahlawan yang sebenarnya. Aku juga bisa membuatnya. Kita lihat saja 3 hari lagi. Paket untukmu. Akhirnya, surat perintah pengiriman sudah sampai. Tidak bisa dibuka. Vina itu. Kenapa setiap kali, dia bisa menebak setiap langkahku, dan tahu segalanya tentang aku? Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku harus mencari tahu kebenarannya, tidak boleh biarkan dia menang lagi. Sampai aku berhasil, surat perintah pengiriman ini tetap bersamaku. Hei sayang, sudah lama sekali. Aku jadi gila, tanpa kamu. Serius? Di saat seperti ini, bagaimana kamu bisa memikirkan hal itu sekarang? Konfrontasinya lusa. Kalau kebenarannya terbongkar, kita berdua tamat. Apa yang kamu takutkan? Dia akan membukanya juga pada akhirnya, dan saat itu terjadi, dia mati. Ah, kamu tidak tahu apa-apa. Dia sudah curiga. Dia sama sekali tidak akan membuka surat perintah pengiriman itu. Aku tidak peduli. Kamu suaminya. Cari cara untuk mendekatinya dan ambil surat perintah pengiriman itu. Tapi dia menjaga paket sialan itu seperti elang. Aku tidak punya kesempatan sama sekali. Aku tidak peduli. Apapun caranya, kamu harus mendapatkannya, atau kita semua tamat. Baik, baik, baik. Oh, tapi kamu tidak boleh tidur dengannya. Kamu milikku, mengerti? Baiklah. Bagaimana mungkin Vina tahu setiap gerakanku? Aku sudah mengobrak-abrik tempat ini, tapi tidak menemukan satupun kamera tersembunyi. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah Derek? Aku harus mengeluarkannya dari rumah, agar aku bisa mengambil dokumen pengiriman itu. Sayangku, bagaimana kalau kamu mandi air hangat? Santai sebentar. Dia berusaha menyingkirkanku. Masih agak awal untuk mandi, bukan? Aku ingin bersamamu. Oh, sayangku, pergilah, mau?
Cepatlah, aku akan menunggu di sini. Apa yang kamu lakukan? Sayang, aku hanya ingin tahu, ada apa di dalam ini? Aku hanya ingin melihat kamu. Kenapa kamu belum mandi? Aku pikir kita bisa mulai sekarang, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sayang, sudah lama sekali kita tidak bersama, apa kamu tidak puas denganku? Tidak, sayang, kamu hebat. Kalau begitu, buktikan padaku. Sayangku, aku harus menjawab telepon ini. Sayang, sudah larut malam. Siapa itu? Sayangku, aku ada beberapa hal harus dilakukan. Kamu tidur dulu, aku akan kembali nanti. Kalian berdua pasti ada sesuatu. Apa sih ini yang memungkinkan mereka mengawasi setiap gerakanku? Aku sudah mencari di seluruh rumah, tidak ada yang terlihat aneh. Apakah itu ada padaku? Clara, aku mencintaimu. Kalung ini melambangkan keabadian. Ini janjiku untukmu. Maukah kau menikah denganku? Ya? Clara, berjanjilah padaku, ya, jangan pernah melepasnya. Selamanya. Aku berjanji. Derek, kita sudah menikah. Mungkinkah sejak saat itu, kau sudah menjebakku? Sayang, kenapa kau melepas kalung itu? Kau sudah memakai kalung ini begitu lama kau tidak pernah melepasnya, aku hanya membersihkannya. Hei, tunggu, ini adalah tanda cinta kita. Bagaimana bisa kau melepasnya begitu saja? Ini? Biarkan aku memakainya kembali. Kenapa kau begitu peduli tentang aku memakai kalung ini? Apakah ada rahasia di balik ini? Rahasia apa? Sayang, ini adalah tanda cintaku. Itu terlihat cantik padamu. Ini, biarkan aku memakainya. Apa ini? Apa ini? Apa sih ini? Sayang, kenapa kamu menatapku? Bukan apa-apa, aku pasti sedang berhayal. Pasangkan ini untukku. Oke, Lucu sekali. Dia tidak akan tahu kalau ada kamera tersembunyi di dalam kalung ini, kan? sayang, dia tidak akan tahu. Si bodoh itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Yang dia pedulikan cuma sains bodohnya itu. Dan dia masih belum menyadari ada kamera tersembunyi di kalung yang kuberikan kepada Clara. Lagi pula, dia cuma seorang budak cinta sejati. Aku bahkan sudah bilang padanya, untuk jangan pernah melepas kalung itu, dan dia bahkan memakainya saat mandi. Begitu kita selesai dengan ini, kita bahkan bisa menguangkan foto telanjangnya. Kamu jahat sekali. Kamu pikir bisa mengendalikanku dengan ini? Kalau begitu, aku akan ikut permainan kecilmu. Besok adalah hari yang penting. Aku harus membuka surat perintah pengiriman itu sekarang. Begitu dia membuka surat perintah itu, lihat baik-baik isinya dan salin segera. Bagus. Clara, waktumu akhirnya habis. Permainan kecilmu berakhir sekarang.
Apa yang terjadi? Kenapa layarnya jadi gelap? Sepertinya dia menghancurkan kalungnya. Apa? Clara, kamu buru-buru mengumpulkan kami semua di sini. Ada apa? Warga sudah penasaran soal pasukan bebek. Mereka punya banyak pertanyaan. Aku datang hari ini untuk meluruskan fakta, untuk menunjukkan siapa yang benar-benar memanggil pasukan bebek dan menyelamatkan panen kalian. Kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. Hanya karena kamu bilang begitu? Surat perintah pengirimanmu sudah sampai sini belum? Benar, ada di tanganku sekarang. Bukti kuat bahwa aku yang mengatur pasukan bebek, sedangkan orang lain, dia cuma peniru dari awal. Sekarang, mana suratnya? Hanya karena kamu bilang begitu, bagaimana kami tahu itu asli? Jangan coba-coba membodohi kami. Benar, semua bohong. Bunga sudah pergi menjemput Vina. Dia akan membongkar kebohonganmu begitu kembali. Nanti kamu akan kami tenggelamkan di danau. Penipu. Vina, surat perintahku sudah sampai. Penggembala bebek sudah ada di sini. Mana suratmu? Ayo kita berhadapan. Lihat siapa yang berbohong. Surat perintahku masih dalam perjalanan. Benar, kan? Atau jangan-jangan kamu sama sekali tidak punya? Pasti Dr. Blake punya surat perintah. Mungkin ada orang yang menahannya. Benar. Kalian lebih percaya si putus sekolah pembohong ini daripada ahli sepertiku? Akulah yang sebenarnya ingin membantu kalian semua. Hari ini kita akan mencari tahu kebenarannya. Vina, kamu mengaku punya surat perintah? Baiklah. Kalau begitu, beritahu kami semua waktu, pastinya kapan surat itu akan sampai. Aku. Apa? Kamu? Surat perintah pengirimanku ada di sini. Sebaiknya kamu tunjukkan suratmu sekarang. Kalau tidak, kamulah si pembohong di sini. Dan kamulah yang seharusnya ditenggelamkan di danau. Ibu Siti, aku memang punya surat perintah pengirimannya. Benar-benar sedang dalam perjalanan. Kamu pikir kamu sedang bicara dengan siapa? Kamu orang luar. Siapa yang akan percaya selembar kertas darimu? Mungkin itu palsu. Betul sekali. Jangan coba-coba membodohi kami. Ya? Vina, jangan khawatir. Kami percaya kamu punya surat perintah pengirimannya, asalkan kamu bisa menunjukkannya. Ibu Siti, aku benar-benar punya surat perintah pengirimannya. Sedang dalam perjalanan, aku bersumpah. Hanya saja, pengiriman memang selalu tidak bisa diprediksi. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti kapan itu akan sampai. Layanan pengiriman sekarang ini sangat tidak bisa diprediksi. Mereka selalu bermasalah, bisa saja tertahan di suatu tempat. Kamu tahu bagaimana rasanya? Aku yakin kalau tidak ada kamera tersembunyi, kamu tidak akan tahu cara meniru pekerjaanku, kan? Apa yang kamu coba katakan? Kalau aku bilang punya, ya punya. Kenapa kamu memprovokasiku seperti ini? Aku telah memberikan segalanya untuk desa ini. Aku membawa pasukan bebek untuk menghentikan wabah belalang. Tapi kalian mencurigaiku seperti ini. Kurasa kamulah yang punya maksud tersembunyi. Baiklah, kamu klaim punya surat perintahnya. Kalau begitu, biar aku perjelas hari ini. Jika surat perintah di tanganku ini palsu, aku akan membayar dengan nyawaku. Vina, berani kamu bertaruh? Jika kamu tidak punya surat perintahnya, kamu juga akan membayar dengan nyawamu. Aku. Vina, dia bersedia bersumpah mematikan. Sepertinya itu bukan bohong. Kamu benar-benar tidak memilikinya, kan? Ada apa buru-burunya? Ngomong-ngomong tentang surat perintah pengiriman yang kamu mau, itu ada di sini. Buruan apa? Surat perintah pengiriman yang kau mau. Sudah kubilang akan sampai di sini. Hah, sudah kubilang. Aku juga dapat satu. Clara, mau tahu kenapa suami tercintamu mengirimkan surat perintah pengiriman padaku? Akan kuberitahu alasannya. Dia selama ini tidur denganku. Bertahun-tahun. Pasti kau tidak tahu itu. Maafkan aku. Kau penipu.
wanita yang kucintai selalu Vina. Clara, kau selalu merasa dirimu sangat istimewa. Tapi kau bukan apa-apa. Kau cuma bodoh yang selama ini menari mengikuti irama kami. Karena kau sudah seperti mayat berjalan, akan kuberitahu sedikit rahasia. Semua ini adalah bagian dari rencana kami dari awal. Begitu kau meletakkan tas itu, aku menyuruh Doni memotret dan membuat salinannya. Kau pikir sudah mengalahkanku, tapi kau cuma pecundang yang menyedihkan. Kau cuma sampah yang kubuang dan malah ada yang memungutmu. Jangan berlagak. Aku sudah muak denganmu sejak lama. Surat perintah pengiriman sekarang milikku. Dia adalah penipu. Tangkap dia. Bawa dia keluar dan tenggelamkan di danau. Tenggelamkan dia. Kau tidak benar-benar berpikir sudah menang, kan? Semuanya, kalung ini adalah hadiah dari suamiku, Derek. Dia memasang kamera tersembunyi di dalamnya selama ini, hanya agar dia bisa membantu Vina mencuri formulaku dan surat perintah pengirimanku. Itu bohong. Formula itu adalah warisan keluargaku. Aku yang meminta surat perintah pengiriman itu. Kamu yakin? Kamu menggunakan kalung itu sebagai kamera untuk memata-matainya dan menciptakan citra publik sempurnamu. Tapi kamera itu tidak melihat segalanya. Surat perintah pengiriman yang asli sudah ditukar jauh sebelum aku bahkan membuka paket itu. Yang mereka pegang adalah surat cerai yang kutulis dalam bahasa Inggris. Kamu bahkan tidak bisa membaca bahasa Inggris. Itu tidak mungkin. Clara, kupikir kamu begitu murni, begitu baik hati. Aku tak pernah membayangkan kamu bisa begitu licik, wanita yang begitu jahat. Mengejek sekali. Licik? Sudahlah. Aku takkan pernah bisa menandingi kamu dan Vina. Jangan percaya dia. Dia seorang penipu. Kebenaran mudah dibuktikan. Tunjukkan saja surat perintah pengiriman itu pada semua orang, dan kita semua akan melihat. Tepat sekali. Ini. Surat perintah pengiriman yang kubutuhkan. Betul. Ini surat perintah pengiriman yang kuperlukan. Ini akhirnya bisa membersihkan namaku, kan? Begitu. Clara berkata jujur, Doni dan Vina menipu kita semua, dan aku termakan tipuannya. Bahkan menyemprot pestisida Vina. Kalau Clara tidak memanggil pasukan bebek itu, aku pasti sudah bangkrut total hari ini. Ya ampun. Aku benar-benar percaya Vina anak ajaib yang sebenarnya. Aku bahkan menyerahkan sertifikat tanahku kepada mereka. Mengaku akan berbisnis untuk desa. Vina, serahkan sertifikat tanah itu. Sertifikat tanah apa? Nggak tahu maksudmu apa. Pergi dari hadapanku. Masih menyangkal, ini penipuan. Kamu, jangan berani-beraninya menjebak Vina. Dia orang yang paling baik hati, selalu memikirkan cara untuk membantu kita warga. Tapi kalian percaya pada wanita jahat Clara itu? Kalian telah menghancurkan hati Vina. Omong kosong, Dr. Clara adalah pahlawan sejati di sini. Kalian mengikat dan memukulinya di balai desa. Dan dia tak pernah sekalipun menyalahkan kalian. Setelah aku menyelamatkannya, pikiran pertamanya adalah memanggil pasukan bebek dan menyelamatkan tanaman. Vina, yang dilakukannya cuma nangis dan pura-pura jadi korban. Apa yang pernah dilakukannya untuk kita? Benar. Dr. Clara adalah penyelamat sejati kita. Dia dewi kita. Doni, lebih baik kau berlutut dan minta maaf pada Dr. Clara. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami lupa ikatan kita sebagai sesama warga desa. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Karena sudah begini, aku berhenti berpura-pura. Biar kukatakan yang sebenarnya, sertifikat tanah kalian, sudah kugadaikan semuanya. Kalian tak akan pernah mendapatkannya kembali seumur hidup. Apa? Beraninya kau? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tangkap dia. Lepaskan aku, pukul dia. Pukuli sampai mati. Pukul dia.
Maaf, Dokter Clara. Ini semua salah kami. Loh, apa yang Anda lakukan, Pak Kepala Desa? Dokter Clara, aku bahkan merusak pestisida Anda. Ini merugikan seluruh desa kami. Dan seluruh hasil panen kami, mohon maafkan kami. Aku percaya pada Vina. Dan merobek sertifikat Anda. Bahkan mengikat Anda di balai desa. Dan hampir membuat Anda tewas. Aku ini cuma monster. Dokter Clara, kami sangat salah. Kami sangat menyesal. Mohon, apakah Anda mau memaafkan kami? Kami telah berbuat salah kepada Anda. Tapi Anda tidak menyimpan dendam. Anda bahkan menyelamatkan lahan pertanian desa kami. Anda benar-benar hebat. Ilmuwan sejati yang melayani kita semua. Betul sekali. Semua karena kami sangat bodoh. Dan percaya buta pada omong kosong kitab suci kuno itu. Kami seharusnya tidak percaya tahayul. Kami seharusnya percaya pada ilmu pengetahuan. Ya, percaya pada ilmu pengetahuan. Tolong, bangun dulu. Saudara-saudara, pasukan bebek sekarang sudah memakan sebagian besar belalang, semuanya. Cepat, semprotkan pestisida buatanku ke lahan pertanian. Dengan cara ini, kita bisa mengalahkan wabah belalang ini. Oke, ayo kita pergi. Ayo kita semprot. Ayo, semprot. Ayo. Panen. Kita panen. Tahun ini panen raya. Semua berkat Anda, Dokter Clara. Kalau tidak, kami bahkan tidak bisa menikmati hari raya. Betul sekali. Benar-benar. Orang-orang dari lembaga penelitian datang untuk menjemputku. Ayo kita antar Dokter Clara. Baiklah, antar Dokter Clara. Ayo. Dokter Clara, tolong, terima ini. Ini dari kami semua. Aku tidak bisa menerima apapun dari kalian, kalian simpan saja ini tolong, selamat menikmati hari raya. Ayo, terimalah, tolong, terimalah. Ini cara kami mengucapkan terima kasih. Tolong, terima. Terimalah. Selamat tinggal, Dokter Clara. Hati-hati di jalan. Selamat tinggal. Senyum para petani itu, bagi kami ahli pertanian, itulah hadiah terbesar. Mulai sekarang, aku akan menggunakan semua yang ku ketahui untuk berbuat lebih banyak kebaikan bagi semua orang.